kami yang pertama. Nantinya mungkin kita akan melakukan webinar-webinar lagi yang secara rutin di setiap bulannya. Eh, Saat ini atau hari ini kita akan mengangkat tema mengenai assurance. Laporan keberlanjutan di Indonesia sudah banyak disusun atau dibuat oleh perusahaan-perusahaan, terutama sejak munculnya peraturan OJK di tahun 2017 lalu. Nah, melengkapi dari laporan keberlanjutan yang sudah disusun, sekarang ini juga sudah banyak adanya permintaan terkait dengan assurance. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai bagaimana cara meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keberlanjutan, sebenarnya salah satu solusinya adalah dengan assurance. Oke, kenapa jadi penting ya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keberlanjutan? Nah, sebelum ke sana mungkin yang kita lihat dulu, atau saya yakin Bapak dan Ibu ini juga tahu, cuma ini sebagai reminder aja, bahwa laporan keberlanjutan itu yang pertama, yang paling penting adalah mengungkapkan informasi terkait dengan dampak, inisiatif, komitmen pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, termasuk ekonomi. Dan saat ini yang saat ini paling dinantikan sama orang atau apalagi investor itu adalah sustainability related financial information. Nah, ini berlaku sejak penekanannya itu sejak IFRS terbit. Nah, karena investor mulai tertarik dengan aspek-aspek keberlanjutan atau ESG yang memungkinkan mereka untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu adalah isi dari laporan keberlanjutan. Kemudian, jangan dilupakan bahwa laporan ini karena bisa diakses oleh publik, terutama untuk perusahaan-perusahaan terbuka, perusahaan publik gitu ya, berarti dia bisa diakses oleh publik. Kalaupun bukan perusahaan terbuka juga sudah banyak perusahaan tersebut bikin, yang tujuannya memang sebagai sarana komunikasi. Nah, jadi ada baiknya laporan keberlanjutan tuh isi bukan hanya centang poin gitu ya, tapi juga bisa disusun sesuai dengan audiensnya. Siapa audiensnya? Ya pemangku kepentingan dari organisasi Bapak dan Ibu. Bisa seluruh kelompok, bisa juga hanya sebagian kecil, seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin bukan perusahaan terbuka, tapi penting untuk membuat laporan ESG, sehingga dia mengkomunikasikan bagaimana kinerja ESG atau risiko ESG terhadap perusahaannya kepada investor. Nah, ini yang perlu diingat di awal pada saat kalau kita berbicara tentang laporan keberlanjutan atau ESG report. Kemudian tren laporan keberlanjutan. Ini saya ambil dari penelitiannya PwC. Jadi Bapak dan Ibu ternyata pembuatan laporan keberlanjutan itu semakin lama semakin meningkat. Ini risetnya dilakukan pada tahun 2023, jadi masih endingnya itu di tahun periode pelaporan 2022 ya. Jadi peningkatan dari 2021 ke 2022 aja 88%. Kemudian sudah 92% perusahaan punya target ESG. Kemudian GRI, kemudian SDGs itu menjadi kerangka yang paling banyak digunakan dalam sustainability report. Kemudian juga 80 perusahaan yang diteliti di Indonesia itu menggunakan GRI sebagai sustainability report. Terus kemudian ada 14 yurisdiksi di Asia Pasifik sudah menggunakan TCFD. Kemudian Indonesia pun sudah mengadopsi TCFD setidaknya 10% di tahun 2022. Dan tidak ketinggalan juga pengungkapan terkait BOD atau tanggung jawab dari board itu sudah meningkat baik itu di Indonesia, Selandia Baru maupun Thailand. Nah, kalau melihat tren keberlanjutan ini, tren laporan keberlanjutan yang muncul, jadi yang meningkat itu bukan hanya volumenya, bukan hanya jumlah entitas atau organisasi yang melaporkan, namun juga peningkatan itu terjadi dari sisi konten. Artinya adalah bisa jadi perusahaan itu merasa penting untuk mengkomunikasikannya, bagaimana kinerja ESG, atau memang ada tekanan dari stakeholders gitu terkait dengan informasi yang ada di dalam laporan keberlanjutan. Nah, kemudian berarti tujuannya sustainability report itu apa? Nah, ini saya ambil dari beberapa standar dan
lembaga rater. Kalau kata GRI, the objective of sustainable reporting is to provide transparency. Provide transparansi, Bapak dan Ibu. Kalau kata IFRS, ini standar yang terbaru, dibilangnya adalah sustainability disclosure to enhance investor company dialogue so that investor receive decision useful. Nah, kalau salah satu lembaga rating, EcoVadis bilang adalah to build trust and demonstrate accountability. Nah, jadi ini sebenarnya yang di-highlight dari bagaimana laporan keberlanjutan sebagai tools untuk komunikasi, sebagai dialog kalau katanya FRS, sebagai sarana komunikasi. Jadi kita harus mampu menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada di dalam organisasi kita kepada stakeholders yang dituju. Nah, jadi kalau kita bicara benefitnya, karena tadi tujuannya tadi, benefitnya adalah tentunya tadi, enhance stakeholder trust. Kemudian regulatory compliance pastinya. Indonesia sudah jadi wajib untuk perusahaan publik. Terus kemudian investor interest. Nah, kembali lagi tadi berdasarkan IFRS dia bilang adalah investor dialog. Jadi untuk mengkomunikasikan bagaimana risiko ESG terhadap perusahaan untuk membuat suatu decision making proses. Kemudian competitive advantage and brand reputation pastinya. Jadi kalau misalnya punya laporan keberlanjutan bisa diakses oleh publik, pastinya juga publik akan memiliki perspektif terhadap suatu perusahaan atau organisasi jadi lebih baik karena dia mau engage gitu kan. Nah, kemudian apa challenge-nya? Tadi katanya untuk build trust, kemudian tadi katanya sebagai apa dasar pengambilan keputusan oleh investor, terus juga untuk sebagai compliance gitu ya, terus transparan. Nah, kalau seseorang baca laporan keberlanjutan karena itu bukan komunikasi dua arah ya Bapak dan Ibu, pasti yang menjadi challenge adalah apakah informasi ini benar? Apakah informasi ini bisa diandalkan? Terutama untuk stakeholders yang membutuhkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi validity, reliability dalam laporan keberlanjutan itu pasti akan menjadi challenge bagi siapa? Bagi stakeholders, bukan bagi Bapak dan Ibu tentunya karena Bapak dan Ibu yang membuat di dalam laporannya. Tapi bagi stakeholders. Laporan yang isinya bagus semua, gitu kan? Bisa jadi kalau kita ngelihat barang itu bagus semua, nggak ada jeleknya, terus dikasih tahu sama orang yang bikin, gitu. Nah, pasti ada sedikit perspektif apa iya kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada suatu barang terus kemudian diakui bagus oleh orang yang sudah memakainya, tentu Bapak dan Ibu lebih percaya. Sekarang eranya digital. Mau cari suatu jasa, bahkan kalau misalnya Bapak dan Ibu mau beli makanan pun pasti akan lihat tuh review Google-nya, ya kan? Karena biasanya akan dilihatnya dari apa? Dari pihak yang tidak terkait langsung dengan perusahaan tersebut, gitu kan? Jadi kalau misalnya kata hasil reviewnya itu bagus, nah tentu tingkat kepercayaan terhadap jasa tersebut atau makanan tersebut itu akan lebih baik. Begitu juga soal sustainability report gitu. Jadi kalau kita mau bilang bahwa laporan ini bisa diandalkan, laporan ini berisi informasi yang benar, tentunya assurance bisa menjadi jawabannya. Nah, sekarang apa itu assurance dan kenapa? Assurance, saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham secara umum. Bahasanya kan gini ya, assurance of a company's verification of a company's ESG disclosure, ensuring the accuracy, reliability, and credibility of the report information. Jadi gampangnya tuh assurance itu adalah proses pemeriksaan apakah yang diungkapkan di dalam laporan keberlanjutan Bapak dan Ibu, laporan keberlanjutan perusahaan Bapak dan Ibu, itu benar, bisa dipercaya atau tidak. Nah, jadi kita melihat apakah akurat, apakah reliable, sehingga laporan tersebut meningkatkan kredibilitasnya. Gitu.
Nah, laporan keberlanjutan itu kan unik ya Bapak dan Ibu ya. Pertama, laporan keberlanjutan itu isinya bukan hanya sekedar angka, tapi ada kualitatif karena beberapa framework maupun standar meminta organisasi itu memberikan laporan untuk mengkomunikasikan bagaimana dampaknya atau bagaimana risikonya gitu. Bagaimana bisa terkena risiko tersebut atau bagaimana bisa memberikan dampak tersebut. Jadi bukan hanya sekedar angka. Angka tentunya juga ada. Jadi maksudnya adalah ini jadi yang agak berbeda dengan financial audit gitu. Financial audit itu purely clear, itu angkanya beneran dicek. Sementara kalau misalnya laporan keberlanjutan itu ada narasi di dalamnya. Kemudian juga laporan keberlanjutan atau ESG report itu sangat kontekstual. Jadi perusahaan, let's say misalnya mining, membuat laporan keberlanjutan, konteks keberlanjutannya bisa jadi akan berbeda dengan perusahaan, let's say misalnya perbankan atau financial institution. Nah, karena apa? Karena terkait dengan risiko, terkait dengan dampak, itu pasti akan berbeda. Nah, inilah yang juga harus menjadi perhatian baik oleh penyusun laporan atau si perusahaan atau entitasnya sendiri dalam menyusun laporan maupun dari lembaga assurance-nya ataupun tim assurance-nya. Tim verifikatornya itu harus memahami hal tersebut. Jadi pemahaman terkait dengan sustainability context, ESG, kemudian juga apa namanya kalau kita bicara strategi, target itu beneran bisa diandalkan atau tidak. Nah, itu yang membutuhkan knowledge ESG-nya tidak lepas dari proses assurance. Nah, kemudian kalau misalnya seperti itu, apa benefitnya? Nah, kalau tadi benefit sustainability report, sekarang benefit assurance sebenarnya tentu akan saling melengkapi. Ketika di laporan organisasi Bapak dan Ibu, di dalamnya itu ada assurance statement, independent assurance statement, tentunya orang akan lebih percaya. Kan gitu ya. Jadi credibility sama trustworthiness-nya jadi lebih meningkat. Kenapa tadi? Bagian dari review. Jadi udah ada pihak independen yang menilai, yang bilang bahwa ini bisa dipercaya. Terus kemudian compliance. Indonesia assurance itu sifatnya masih voluntary. POJK bilang jika melakukan, jadinya nggak wajib untuk melakukan assurance. Namun kalau kita bicara di Eropa terkait ada peraturan terbaru mengenai CSRD, nah itu kalau organisasi Bapak beroperasi di sana dan menjadi audiensnya dari CSRD, nah itu harus assurance, jadi mandatory assurance itu. Kemudian yang berikutnya yang penting juga investor confidence. Kalau misalnya ada pihak independen yang bilang itu benar, tentunya investor akan lebih percaya dibandingkan self-claiming oleh si organisasi itu sendiri. Nah, benefit ini yang terakhir, ini adalah benefit yang paling banyak digemari oleh perusahaan sama entitas yang ada di Indonesia, yaitu bisa memperoleh nilai ESG yang lebih baik gitu. Jadi lembaga penilai ranker raters itu memang sudah memasukkan aspek assurance yang di sini ya, aspek assurance itu menjadi bagian dari scoring mereka gitu. Jadi kalau misalnya Bapak sudah dilakukan laporan tersebut sudah di-assure, sudah dilakukan assurance, jadi akan nambah bobot penilaiannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sejauh ini konteks inilah yang menjadi favorit dari perusahaan atau entitas. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu ingin menaikkan ratingnya gitu, berarti bisa mulai itu merencanakan untuk melakukan assurance eksternal pada laporan keberlanjutan Bapak dan Ibu. Oke, sebelum kita lanjutkan, coba kita lakukan polling dulu. Jadi ada pertanyaan Bapak dan Ibu, jadi mohon bisa menjawab. Ini hanya untuk mencari tahu sudah sejauh mana peran assurance terhadap laporan keberlanjutan Bapak dan Ibu. Ya, silakan Mbak Siva.
Pertanyaan yang pertama adalah, apakah organisasi atau perusahaan Bapak dan Ibu melibatkan pihak independen untuk melakukan assurance pada laporan keberlanjutan? Silakan pilih. Terus kemudian, kalau memang sudah melakukannya, apa yang mendorong? Apakah itu permintaan investor, meningkatkan nilai rating ESG, atau persyaratan regulasi, atau memang secara voluntary organisasi merasa penting untuk meningkatkan kredibilitas laporan. Nah, kalau misalnya perusahaan atau organisasi belum melakukan assurance, kira-kira alasan apa yang akan mendorong akan dilakukannya assurance nanti? Silakan, sudah masuk semua? Silakan Bapak dan Ibu. Baru 50%. Kita tunggu sebentar lagi. Oke. Ya, silakan Mbak Siva, bisa diperlihatkankah hasilnya? Ah, oke. Berarti mostly memang belum banyak yang melakukan assurance dan belum ada rencana. Baik, untuk yang kedua, oke. Oh, ternyata saya salah. Tadi kan saya bilang yang untuk nilai rating ESG itu jadi favorit ya, tapi ternyata tidak, hanya 12%. Justru yang karena persyaratan regulasi jadi 35%. Oh, oke. Padahal di Indonesia belum wajib ya. Oke, mungkin regulasi dari negara lain. Yang untuk meningkatkan kredibilitas juga cukup banyak, ada 29%, sementara yang ningkatin investor juga lumayan, ada 24%. Oh, justru sedikit karena untuk nilai rating ESG ya. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan terkait dengan itu, sorry, ya. Oke, sekarang kita masuk, itu latar belakangnya tadi ya, kenapa assurance itu penting. Bagaimana assurance itu mendukung laporan keberlanjutan Bapak dan Ibu untuk memastikan bahwa keandalan. Yang tadi ya, kuncinya adalah karena ini mau dikomunikasikan kepada pihak lain dan ini komunikasi satu arah, jadi tujuan utamanya adalah memastikan bahwa audiens yang dituju atau pembaca yang membaca laporan Bapak dan Ibu jadi percaya. Tujuan utamanya mungkin seperti itu ya. Oke, kemudian kalau kita bicara assurance standar dan proses. Nah, assurance standar. Standar assurance sama standar penyusunan laporan itu berbeda ya Bapak dan Ibu. Standar penyusunan laporan saya rasa Bapak dan Ibu sudah sangat familiar, ada banyak GRI, IFRS, TCFD, SASB, dan yang lain-lain. Nah, kemudian bagaimana assurance standar? Assurance standar yang pertama ini juga ada macam-macam. Pertama ada ISAE 3000 Revised Standard. Kemudian ISAE 3000 itu assurance standard yang non-financial auditing itu ya. Ini dikeluarkan oleh IASB gitu. Dia judulnya Assurance Engagement Other than Audit. Jadi selain audit, kalau untuk mau ada engagement, itu pakainya ISAE 3000. Terus ISAE 3410. Sama-sama dikeluarin oleh IASB, hanya 3410 itu assurance-nya hanya untuk GHG emissions. Jadi kalau Bapak dan Ibu engage sama assurance provider, terus Bapak dan Ibu mintanya pakai ISAE 3000, atau assurance providernya menggunakan ISAE 3000, terus di dalam skupnya itu Bapak dan Ibu bilang bahwa kita memasukkan aspek GHG, ya, berarti
standar yang digunakan ada dua, ISAE 3000 dan ISAE 3410 gitu. Kemudian ada AA1000. AA1000 itu adalah assurance standar yang dikeluarkan oleh Accountability. Nah, Dekar Verite Asia sudah license dari AA1000 assurance standard. Jadi kalau A1000 assurance standard itu lebih general dan bisa digunakan untuk semua topik. Kemudian ada ISO series juga, Bapak dan Ibu. Saya rasa Bapak dan Ibu juga sangat familiar dengan standar ISO. ISO banyak banget sudah digunakan oleh perusahaan dari 9.000, 14.000, 45.000 dan segala macamnya. Nah, ISO juga akan mengeluarkan ISO 14019 ya, tapi ini masih under development, jadi belum final. Jadi nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin engage ke assurance provider terus bilang bahwa saya mau menggunakan ISO 14009 itu juga bisa. Itu adalah ISO Standard for Validation and Verification of Sustainability Information. Jadi ini ada series, ada strip 1, strip 2, strip 3, nah seperti layaknya ISO standar yang lainnya. Nah, yang terakhir ISA 5000. ISA 5000 ini adalah standar yang paling baru dikeluarkan. Dia dikeluarkan juga oleh IASB. Dia judulnya udah spesifik untuk sustainability information. Kalau tadi ISAE 3000 kan bilangnya hanya engagement, assurance engagement other than audit. Kalau ini judulnya udah spesifik General Requirements for Sustainability Assurance Engagement. Jadi khusus untuk sustainability information. Nah, ini baru keluar tahun lalu, akhir tahun lalu, dan ini juga sama ISA 5000 juga belum efektif digunakan, itu efektifnya nanti di tahun 2026. Nah, begitu ini ISA efektif 2026, ISAE 3000 udah nggak boleh digunakan lagi. Jadi kalau misalnya mau menggunakan metodologinya ISA 5000, nantinya berarti ISAE 3000 aja nggak digunakan lagi, tapi ISAE 3410 kalau misalnya memasukkan GHG statement-nya itu masih digunakan gitu karena dia spesifik untuk GHG gitu. Nah, sebenarnya ISO 14064 tentang verifikasi GHG itu juga sebenarnya bagian dari verifikasi GHG itu juga bagian dari assurance Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya assurance itu kan memberikan jaminan bahwa pernyataan yang diklaim oleh suatu organisasi itu benar. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya laporan laporan GHG, laporan emisi, kemudian diverifikasi dengan metodologi ISO 16064 itu. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari assurance, cuma itu hanya GHG-nya aja. Tapi kalau untuk konteks laporan yang subject matter yang lain itu membutuhkan metodologi yang lain. Nah, nanti ISO 14019-nya bisa digunakan. Nah, ini terkait dengan assurance standards. Mana yang lebih baik antara standar yang satu dengan standar yang lainnya? Sebenarnya kalau misalnya pertama, Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan audiens yang tadi. Siapa yang Bapak mau Ibu tuju, organisasi atau perusahaan di tempat Bapak Ibu kerja ini membuat laporan keberlanjutan, tujuan utamanya siapa yang menjadi main reader-nya siapa. Kalau misalnya investor, berarti apakah ada persyaratan tertentu dari investor tersebut, dia lebih cenderung kemana. Nah, itu yang bisa diikuti. Tapi kalau misalnya tidak ada secara umum, sebenarnya bebas bisa dipilih apa saja, nggak ada yang negatif, nggak ada apa, ini hanya terkait dengan metodologi. Tapi most of all tuh sebenarnya pendekatannya sama, nggak berbeda gitu loh. Cuman mereka punya terminologinya sendiri. Oke, kemudian itu terkait dengan standar, kemudian terkait dengan proses. Proses assurance itu dimulai dari proses planning. Nah, ini yang menentukan skopnya dan objektifnya. Kemudian pengumpulan bukti, analisa dan evaluasi, kemudian penyusunan laporan assurance finalnya. Jadi ini secara umum, secara sederhana, prosesnya itu hanya ada 4 tahap Bapak dan Ibu. Perencanaan itu pada saat kita engage ke assurance providernya, kemudian nanti assurance providernya akan baca laporan Bapak dan Ibu, kemudian nanti mereka akan minta bukti gitu ya. Nah, assurance ini harus minta bukti karena tadi untuk menjamin pernyataannya, kemudian nanti baru dianalisa, kemudian ketika confident keluarlah assurance report.
Nah, tujuannya sebenarnya apa sih kalau melakukan assurance? Tadi ya, kan kita ingin memberikan jaminan atas pernyataan yang sudah dipublikasikan oleh perusahaan sendiri atau organisasi itu sendiri dalam laporan. Jadi, tujuan utama dalam melakukan assurance adalah untuk memastikan sustainability information is free from material misstatement. Jadi, bebas dari salah pernyataan yang material. Jadi maksudnya apa salah pernyataan yang material? Ketika membaca laporan organisasi atau laporan ESG tersebut itu memberikan persepsi yang berbeda dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi, nah itulah yang ingin dihindari. Sebenarnya inilah yang bahasanya tuh apa namanya ya, greenwashing atau bahasanya tuh yang cuma yang cakep-cakep aja gitu. Nah itu ya, jadi kita ingin mencari material misstatement, tidak ada material misstatement. Nah, ini akan berfungsi sebagai komitmen organisasi dalam menyediakan laporan informasi keberlanjutan yang kredibel, gitu. Terus nanti bukti ini atau tujuan ini yang tadi free from material misstatement itu akan tertuang dalam laporan assurance, assurance statement. Nah, dengan adanya assurance statement inilah yang jadi refleksi komitmen organisasi bahwa isi laporannya itu benar. Itu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu. Makanya penting siapa audiens Bapak dan Ibu karena material misstatement itu bisa berbeda antara audiensnya itu adalah pelanggan dengan investor. Itu. Nah, yang menjadi perhatian kami apakah ketika melakukan assurance dan kita melihat laporan ini tujuannya ke siapa, berarti informasi ini material atau tidak. Itu yang dilihat dari tim assurance. Nah, kemudian scope, ruang lingkup. Tadi tujuannya yang tadi ya, free from material misstatement. Scope of the assurance engagement. Pada saat Bapak dan Ibu mau engage ke penyedia assurance, Bapak dan Ibu harus mempersiapkan 3 hal, yaitu pertama subject matter atau sustainability information apa yang mau di assurance, terus kemudian assurance levelnya dan kriterianya. Apa itu sebenarnya subject matter? Subject matter ini saya ambil ilustrasinya dari PwC. Ilustrasi dari PwC ini saya ambil karena ini bagus banget ilustrasinya. Jadi gini, Bapak dan Ibu. Pertama, ada sustainability matter. Jadi isu-isu sustainability ini diambil dari penekanannya ISA 5000, standar ISA 5000. Jadi isu ESG itu pasti banyak. Kalau bukan cuma sekedar lingkungan sosial dan tata kelola, tapi lingkungan aja kalau di breakdown ada iklim, ada emisi, ada air, ada limbah dan seterusnya. Begitu juga sosial di breakdown itu banyak. Jadi semuanya itu banyak. Nah, kemudian, tapi kan nggak semua itu masuk ke dalam laporan Bapak dan Ibu, ya kan? Di laporan perusahaan Bapak Ibu. Makanya ada Sustainability Information Reported. Jadi, dari seluruh sustainability matter itu, isu sustainability, ada yang namanya isu-isu yang dilaporkan. Kenapa? Karena itu penting. Ini nanti yang kita bahas di dalam aspek material. Nah, kemudian ada juga yang menjadi bagian dari assurance gitu. Jadi, maksudnya apa? Boleh kalau Bapak dan Ibu melakukan assurance engagement tidak untuk seluruh topik di dalam laporan keberlanjutannya. Tapi kalau misalnya mau semuanya, ya juga boleh gitu. Jadi harus clear pada saat mau engagement tuh apa saja topik yang mau di assurance. Nah, bahkan kalau di ISA, topik itu juga harus di breakdown menjadi aspek of topic. Jadi yang kalau kita bicara climate and biodiversity, berarti yang mau menjadi bagian di assurance itu apa saja? Contoh, misalnya kalau di dalam climate, Bapak dan Ibu di situ ngomongin tentang ada strategi, tentang ngomongin risiko, ada KPI, ada performance, ada kontrol, dan yang lain-lain. Nah, yang menjadi aspek of topic yang akan di-assure, sebagian saja kalau di ISA itu bisa. Jadi misalnya yang di climate, terus topiknya climate and biodiversity only, terus aspek of the topic information yang di-assure, KPI sama control gitu. Itu bisa. Tapi kalau misalnya bagian dari AA 1000,
Karena A1000 ada prinsip yang harus diikutin, ada prinsip responsif dan impact. Berarti yang ini semua itu menjadi bagian dari yang yang di assures gitu. Nah, itu terkait dengan subject matter atau scope terkait dengan sustainability information ya. Kemudian level of assurance. Ada 2 level Bapak dan Ibu. ISA namanya reasonable, kalau di A1000 namanya high. Kalau limited di ISA, di A1000 itu namanya moderate. Sebenarnya ini menjadi tingkat jaminan. Nah, bedanya apa? Ya, karena limited terbatas, yang satu tinggi, tentu akan gambarannya gini perbedaannya. Sampel yang diambil tentunya akan semakin banyak kalau memilih yang high atau reasonable. Kemudian sampelnya itu juga bisa diambil bukan hanya dari internal stakeholders, tapi juga eksternal. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu yang menjadi cakupan laporannya adalah misalnya let's say memberikan donasi gitu kan ya, melakukan CSR, nanti kita juga sebagai tim verifikator bisa juga gather evidence-nya itu ke stakeholders, Bapak dan Ibu, nanyain ke masyarakat, bener nggak dapat bantuan atau dapat program ini dari perusahaan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat adalah perbedaan ini bukan terkait dengan reliability-nya, keandalan data, tapi ini terkait dengan extent sample sama nature of assurance activities-nya gitu. Nah, tapi level of assurance ini tentunya nanti akan di-state di dalam laporan di dalam independent statement assurance-nya. Oke, kriteria. Nah, kriteria ini tadi kan di atas udah ada sustainability reporting framework ya, standar. Nah, sustainability reporting framework atau standar itulah yang bisa menjadi kriteria. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat laporan keberlanjutan, misalnya di dalamnya pakai ya SASB, GRI, IFRS gitu, nah itu bisa menjadi kriteria assurance-nya nanti. Tapi boleh tidak kalau misalnya di dalam laporan keberlanjutan kita sebenarnya referensinya tuh banyak, SASB lengkap lah gitu. Tapi yang mau kita assurance hanya berdasarkan GRI, itu bisa. Gitu. Nah, jadi itu penting ketika Bapak dan Ibu mengkomunikasikan ke tim assurance bahwa kriteria yang Bapak Ibu ingin gunakan adalah yang ini gitu. Nah, sedikit informasi kalau menggunakan A1000 pendekatannya ada kriteria yang harus tercakup, yaitu kesesuaian dengan principles. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau pakai A1000, kalau misalnya pun memilih type 1, itu tetap kriteria ini, inklusivitas, materiality, responsiveness, impact, itu harus menjadi bagian dari kriteria. Gitu. Jadi nanti tetap kita akan mengecek terkait dengan inklusivitas, terkait dengan materiality, terkait dengan responsiveness dan impact. Nah, itu yang tadi ada ngomongin strategi, KPI, terus komunikasi, itu ada di poin kedua ini. Jadi otomatis sudah kena di mana namanya? Di dalam kriteria assurance. Kalau pakai A1000. Oke. Nah, apa yang dilakukan di assurance ketika mereka melakukan evaluasi? Evaluasi yang dilakukan ada ini secara sederhana ya. Pertama, apakah sustainability matters-nya appropriate? Kemudian, apakah kriterianya itu suitable? Oh ya, ngomongin kriteria, itu boleh juga kalau misalnya kriterianya itu dikembangkan oleh organisasi sendiri. Karena misalnya punya suatu topik, tapi kita ngelihat di standar yang lain itu nggak ada kriterianya. Berarti ya organisasi mengembangin sendiri itu boleh. Nanti tim assurance dia juga akan mengeceknya ke kriteria yang dikembangkan tersendiri. Oke, terus kemudian bukti. Bukti itu diharapkan tersedia sehingga itu yang akan jadi dasar untuk pengambilan keputusan. Kemudian engagement itu punya has a rational purpose. Intinya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Karena kita melakukan assurance itu harus meaningful, artinya memberikan bermakna, artinya tidak misleading terhadap intended user-nya gitu. Jadi assurance-nya itu harus tepat.
Contohnya gini, misalnya kalau perusahaan minyak, oil and gas gitu ya, dia mau melakukan assurance. Mau melakukan assurance, tapi hanya pada topik misalnya terkait dengan donasi atau kegiatan CSR-nya dia, terus kemudian paper use, penggunaan kertas misalnya, terus kemudian keberagaman gitu. Nah, itu yang ingin di-assurance sama mereka. Nah, hal tersebut tentu akan menjadi yang tadi kembali lagi, material atau tidak. Sebenarnya kalau dalam sisi pemilihan topik material itu menjadi material sama mereka. Tapi ketika kita bicara intended user, bahwa kalau melihat oil and gas, itu yang paling penting atau yang paling material bagi intended user itu sebenarnya adalah misalnya tumpahan minyak, GHG emission, kemudian safety induction. Nah, itu yang harus menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya melakukan assurance, itu jadinya harus rasional. Intended user-nya siapa, mana yang penting. Nah, itulah yang harus menjadi bagian assurance. Jadi kalau misalnya assurance melakukan yang tadi, tidak mengikut sertakan yang penting, nah itu yang jadi kalau bahasanya di standar, bilangnya sih tidak boleh mengambil engagement tersebut. Gitu. Jadi pilihlah assurance yang benar secara perspektif evaluasi tuh jadi nggak pilih aja deh topik yang mudah misalnya, atau pilih topik yang confident datanya misalnya, nggak seperti itu, tapi beneran yang mencakup aspek materiality, beneran ini adalah material. Nah, kemudian ini yang tadi materiality. Materiality itu penting Bapak dan Ibu, dari Bapak dan Ibu bikin laporan maupun dari pihak assurance. Ada single materiality, ada double materiality. Ketika di dalam laporan Bapak Ibu state double materiality, view dari tim assurance itu juga pasti double materiality. Kita akan mencari yang kembali lagi material information atau yang ada atau yang hilang dari view-nya stakeholders. Jadi kalau perusahaan Bapak dan Ibu dalam menyusun laporannya sudah memiliki mekanisme pemilihan materiality, nah tentunya itu sangat bagus sekali. Tapi kalau misalnya tidak, bukan berarti nggak boleh, tapi nanti tim assurance juga akan mencari sifat materiality-nya sendiri gitu. Nah, itu nanti juga yang akan dipertanyakan. Sebenarnya pada saat bikin laporan keberlanjutan, intended user-nya siapa? Kenapa ini penting untuk di dalam menginformasikannya ke dalam laporan. Nah, jadi penting konsep materiality supaya yang mana? Supaya yang tadi. Supaya pada saat kita melakukan evaluasi, terkait dengan pemilihan subject matter-nya itu jadi rasional. Oke, evidence Bapak dan Ibu. Uh, Evidence ini penting. Jadi bukti itu penting supaya kita bisa mengambil keputusan berdasarkan bukti tersebut dan kemudian juga supaya bukti tersebut beneran mendukung klaim yang dibuat Bapak dan Ibu di dalam laporan. Nah, bagaimana cara tim assurance untuk memeriksa evidence itu? Bisa inspeksi, bisa observasi, bisa konfirmasi, interview, rekalkulasi, reperformasi, dan melakukan analisa terkait dengan data-data tersebut. Nah, jadi kita akan melakukannya seperti layaknya seperti audit. Oke, sebelum lanjutin, kita polling lagi, Bapak dan Ibu. Ada 2 pertanyaan. Bisa dibantu Mbak Siva? Oke, Bapak dan Ibu, ini mohon diisi terkait dengan yang pertama adalah kalau yang sudah melakukan assurance, kemarin menggunakan standar apa, standar assurance-nya? Kalau misalnya belum, kira-kira standar apa yang jadi pertimbangan Bapak dan Ibu kalau melakukan assurance? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apa yang menjadi concern organisasi atau perusahaan Anda dalam melakukan assurance? Atau jika akan melakukan assurance? Jadi apa sih yang menjadi concern? Silakan dipilih Bapak dan Ibu. Sudah?
Oke, sudah setengahnya yang masuk. Coba kita lihat hasilnya, Mbak Siva. Oke. Oh, paling kalau di Indonesia ternyata paling banyak 1.000. Oke. Oh, ada yang isi. Oh, udah ada yang mulai isi 5.000. Oke. Lainnya, lainnya. Kemudian, oke, scoop-nya, terus kemudian level assurance-nya. Bukti? Oke. I see. Berarti yang paling besar ternyata dalam penetapan scope, subject matter, level assurance itu yang menjadi challenging ya. Oke, baik. Nanti mungkin bisa setelah ada webinar ini bisa menjadi pertimbangan Bapak dan Ibu ketika melakukan assurance nantinya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini saya soalnya sudah dicorek-corek Mbak Sina nih, waktunya udah dikit lagi mau habis katanya. Oke, tips preparing for external assurance. Nah, common challenge. Nah, ternyata benar. Tadi di polling bilangnya scope ya. Sama ada tuh juga yang muncul evidence. Scope, data quality, and availability. Eh, ini tipsnya. Ketika Bapak dan Ibu memilih scope atau subject matter-nya, ya, Bapak dan Ibu bisa berfokus pada matriks atau topik yang material. Jadi benar-benar berdasarkan hasil material assessment Bapak dan Ibu. Tapi ingat, jangan sampai hilang yang rasionalnya yang tadi ya. Terus kemudian jangan lupa pada saat ngomongin material assessment, materiality assessment dilakukan Bapak dan Ibu, gunakan stakeholder engagement yang Bapak Ibu lakukan. Stakeholders engagement yang di perusahaan lakukan itu saya yakin bukan hanya pada saat melakukan materiality assessment, tapi juga pasti ke masyarakat ada komdev gitu kan ya. Kemudian ke supplier itu juga biasanya ada meeting supplier besar. Bapak dan Ibu juga bisa ngambil informasi terkait apa yang menjadi interest mereka di dalam peribatan-peribatan seperti itu. Jadi tidak selalu hanya pada saat materiality assessment. Kemudian, pastikan materialitasnya itu link to sustainability strategy. Konsep materialitas artinya kan penting ya Bapak dan Ibu ya, itu signifikan. Kalau itu penting atau signifikan, harusnya itu yang ditindaklanjuti, artinya itu yang akan memiliki eh, organisasi harus punya strategi, harus punya target, harus punya resource atau fungsi untuk melakukan pelaksanaannya, untuk melakukan monitoring. Nah, itu konsepnya materiality. Jadi, ketika itu material tapi tidak ngeling ke sustainability strateginya atau ESG strateginya, jadi tidak greget gitu. Nah, itu yang terkadang menjadi pertanyaan dalam assurance. Ini material tapi tidak melakukan apapun. Apalagi kalau dalam view-nya assurance bahwa yang material tersebut memang material dari view-nya stakeholders. Itu adalah material information gitu ya. Material information dari view-nya stakeholders. Nanti itu yang akan dipertanyakan oleh assurance. Jadi make sure penetapan materiality di dalam laporan keberlanjutan proses Bapak dan Ibu itu benar-benar ditindaklanjuti sebagai memang aspek yang material. Itu ketika menyusun assurance scope. Jadi yang perlu diingat, tidak cherry picking ya Bapak dan Ibu ya. Cherry picking kan gampang diambil yang mana aja deh yang mudah gitu. Apalagi kalau mana aja yang kita yakin datanya ada. Sebenarnya boleh, tapi pastikan tetap rasional gitu ya. Kemudian konsep materialitas yang tadi saya sampaikan. Kalau itu material, kalau itu penting, berarti the company or the organization shall have do something about it, kan gitu ya. Itu konsep materiality. Kemudian terkait dengan data. Bagaimana terkait dengan evidence-nya? Data sebaiknya Bapak dan Ibu, kalau memang data tersebut itu akan masuk ke dalam laporan ESG atau sustainability report, sebaiknya punya sistem pengelolaan yang baik. Jadi manajemen sistem itunya ada gitu. Kemudian conduct internal control atau assurance. Jadi pada saat menyusun laporan, ada orang yang benar-benar mengendalikan data atau informasi yang akan disajikan dalam laporan. Tujuannya apa? Sehingga ketika ada data yang aneh,
ada data yang outlier, itu sudah dikontrol duluan. Kenapa ini ada? Kenapa ini terjadi? Sebenarnya bukan masalah jangan dilaporin atau enggak, tapi yang jadi laporin adalah kita harus menjelaskan why-nya, gitu kan, kalau dalam laporan keberlanjutan. Nah, itulah yang diharapkan dari punya kontrol. Kemudian lakukanlah penilaian terhadap sistem pelaporan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu di perusahaan. Jadi apakah material topik itu ada governance-nya, jadi ada yang mengelolanya, ada orang yang melaporkan, board mana atau ada board-nya kah yang melakukan oversight, kan gitu ya bahasanya. Terus ada strateginya kah, ada goals-nya itu governance. Terus reporting kriteria pastikan sesuai dengan memang metrik yang ingin disampaikan di dalam laporan sesuai dengan standar atau framework-nya. Kemudian data collection, siapa yang akan mencari datanya, kemudian setiap kapan, frekuensinya, nah itu juga penting punya sistem itu. Terus konsolidasi, ngumpulinnya kemana gitu ya. Terus kemudian ada internal check yang tadi. Kemudian terakhir dokumentasi. Nah ini saya rasa akan sangat membantu ketika Bapak dan Ibu akan dilakukan assurance. Oke, terakhir Bapak dan Ibu. Kita sudah di sesi terakhir, key points. Key points-nya adalah pertama, uh, companies that prioritas ESG assurance, yang memprioritaskan assurance ESG tentunya akan memiliki posisi yang berbeda. Kenapa? Yang tadi, ESG maturity level kalau dinilai lembaga rating ada skor. Kemudian confidence level investor, kalau misalnya ada assurance tentunya juga akan lebih percaya karena sebagai decision making. Meskipun hanya publik umum, ketika ada assurance, mereka tentu akan lebih percaya terhadap perusahaan Bapak dan Ibu, lebih percaya terhadap apa yang dituliskan di dalam laporan dibandingkan yang tidak ada. Jadi sebenarnya assurance itu adalah fondasi bagaimana keputusan itu dibuat. Jadi kalau misalnya keputusannya, kita nggak mau bahwa informasi yang tidak tepat menjadi dasar keputusan. Jadi terakhir itu adalah assurance itu lebih dari sekedar formalitas, tapi sebenarnya strategik instrumen Bapak dan Ibu, terutama terkait dengan tujuannya untuk mengkomunikasikan performance ESG dari organisasi Bapak dan Ibu. Ya, saya rasa sekian. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam seminar kali ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Shina. Silakan Mbak Shina. Baik, terima kasih Bu Korea atas pemaparan materi yang cukup insightful gitu ya. Jadi dari materi yang tadi disampaikan ada beberapa poin yang kita bisa garis bawahi, yaitu yang pertama, assurance pada laporan keberlanjutan itu bukan sekedar formalitas ya, tapi merupakan sarana yang penting untuk perusahaan Bapak dan Ibu untuk membangun kepercayaan publik dan juga meningkatkan kredibilitas pada laporannya dan memperkuat reputasinya tentu untuk jangka panjang seperti itu. Dan dari mini survei yang tadi kita lakukan ternyata sebagian besar itu belum melakukan assurance dan juga ternyata belum berencana untuk melakukan gitu. Jadi mungkin ini perlu didorong karena penting sekali untuk melakukan assurance seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk pemilihan standar assurance juga sangat krusial ya, harus tepat gitu. Jadi untuk memastikan nanti hasilnya itu akan relevan dan juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan juga kepentingan dari perusahaan Bapak dan Ibu seperti itu. Dan yang paling banyak digunakan tadi ternyata standar AA1000 ya, seperti yang saya juga wonder gitu kalau misalnya yang paling banyak adalah dari standar AA1000 seperti itu. Kemudian untuk tantangan terbesar tadi seringkali ada pada kualitas data dan juga ketersediaan data gitu, sehingga perlu untuk adanya sistem pengelolaan data yang baik, kemudian juga kontrol datanya dan juga pelibatan pemangku kepentingan dalam si tim penyusun laporan tersebut seperti itu. Dan yang paling challenging dari survei yang dilakukan itu adalah pada penetapan scope, yaitu tentang subject matter dan juga level assurance-nya gitu. Kemudian sekarang untuk Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan boleh ditaruh di fitur Q&A ya. Saya mau cek dulu. Ini sepertinya belum ada pertanyaan, jadi mungkin saya coba gali dari Ibu Kori. Saya ada pertanyaan pribadi nih dalam
konteks tantangan yang pernah Ibu lakukan selama proses assurance itu paling besar dan mungkin paling challenging yang dari engagement yang sudah dilakukan di beberapa perusahaan itu seperti apa ya Bu untuk tantangan dalam proses assurance-nya? Mungkin Bu Kori bisa menjawab. Hmm. Ini pengalaman ya, pengalamannya terkait dengan evidence. Sebenarnya saya yakin informasi yang sudah muncul di dalam laporan itu pasti ada sumbernya gitu. Namun terkadang dari pengalaman kami pada saat kita mengumpulkan bukti, evidence yang diberikan itu suka nggak cocok gitu. Nah ini saya rasa bukan karena salah, tapi karena ada yang perlu diimprove terkait dengan yang tadi collecting dan consolidating gitu loh, terkait dengan pengumpulan sama terkait dengan cara ngumpulin data terus disetornya kemana nih, dikompilnya kemana, nah terkait dengan hal itu. Sehingga kadang-kadang kita baca evidence-nya itu bilang ini adalah angka untuk let's say misalnya jumlah jam training gitu ya, jumlah jumlah jam pelatihan di laporan tulisannya adalah misalnya rata-rata jam pelatihan, tapi ketika kita ngelihat buktinya sebenarnya itu bukan rata-rata jam pelatihan, itu yang perlu dicermati oleh Bapak dan Ibu dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Jadi pastikan juga perhitungan terkait dengan narasi yang disampaikan itu cocok dari source datanya, mekanisme perhitungannya sehingga apa yang disajikan. Jadi supaya tidak apa, tujuannya sebenarnya sederhana kok, tidak overclaim, tidak salah. Karena ketika orang baca, ini adalah rata-rata jam pelatihan, tapi ketika melihat ini adalah datanya total total jam pelatihan. Nah, itu yang akan jadi berbeda. Contohnya seperti itu sih, Mbak Sina yang paling challenging sejauh ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Kori. Berarti memang yang harus dikuatkan itu adalah fondasi pengumpulan datanya dan juga ya tentang integrasi data dan juga bagaimana perusahaan tersebut mengkonsolidasi datanya seperti itu ya Bu. Baik, mungkin nanti bisa raise hand ya kalau misalnya ada partisipan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Oke, baik. Saya bisa langsung ke sesi berikutnya ya mungkin Bu Kori dan juga operator. Ya, jadi mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa merasa kalau misalnya materi ini bermanfaat dan juga ingin Mbak Sina ada mengetahui yang lebih. raise hand, boleh bertanya kah? Oh iya, mohon maaf saya tidak lihat. Ya, boleh. Pertanyaan dari Bu Heti ini boleh disampaikan langsung Bu kalau misalnya Ibu berkenan. Silahkan untuk di-unmute operator kepada em, Ibu Heti tadi. Oh, ini ada dua ya. Oke, kita persilakan dulu untuk yang pertama ya, Mbak Syifa. Untuk Ibu Heti di. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Oke, saya pernah melihat untuk lembar assurance gitu ya Bu di sebuah SR gitu ya. Kebetulan saya bukan bagian dari perusahaan ya, lebih ke mahasiswa gitu ya Bu yang sedang belajar Hmm, seperti itu. Jadi beberapa kali memang membaca sustainability report dari beberapa perusahaan. Nah, saya sering mendapatkan rekomendasi begitu ya Bu ya di halamannya hmm, gitu ya. hmm, Bahwa kemudian lembaga yang menjadi assurance itu ya, itu mengeluarkan rekomendasi kepada sustainability report yang diberikan gitu. Namun bagaimana hmm, ya Bu untuk menjaga ini tuh apakah saya tidak tahu untuk prosesnya ya Bu ya, karena saya sebagai pembaca nih point of view-nya gitu. Nah, itu saat kemudian lembaga assurance itu sudah memproses gitu ya Bu, dan kemudian memberikan rekomendasi sebagai bukti, oh ini sudah nih, sudah dilakukan assurance seperti itu. Itu kita sebagai perusahaan tuh menyikapinya seperti apa sih Bu gitu? Agar kemudian juga tetap tidak bias gitu ya Bu, bukan karena hmm, kita hmm. yang membayar gitu ya Bu relasinya. Kemudian kayak, wah rekomendasinya yang bagus-bagus aja atau kemudian kayak Ah, rekomendasinya jangan sampai yang kemudian membuat perusahaan tuh kecewa. Misalnya ya bukan ada kan relasi yang menjadi tidak setara karena ya karena kita relasinya adalah transaksional nih gitu. Nah, itu gimana sih Bu menjaga seperti itu gitu. Saya tuh penasaran gitu sebagai pembaca sustainability report oke. gitu. Terima kasih ya Saya Bu.
Sama-sama. Saya jawab dulu ya, maksudnya saya jawabnya sebagai, view-nya assurance dulu. Assurance itu ada tujuannya yang tadi, memberikan jaminan atas klaim yang disampaikan. Jadi klaim itu benar gitu ya. Dan karena memang yang kita jagain supaya tidak terjadi overclaim atau bahkan, yang tadi itu bahasanya, material information-nya hilang atau miss, kan gitu. Karena yang kita lihat adalah memastikan bahwa si pembaca tidak memiliki salah persepsi. Nah, itu tujuan utamanya. Kalau di perusahaan, karena assurance, statement itu menjadi media komunikasi juga oleh perusahaan kepada pembacanya, tentunya dia juga nggak mau kan hasilnya juga bagus, misalnya kita ngasihnya tidak bisa menjamin isinya itu adalah benar, kan nggak pengen seperti itu sebenarnya kan. Nah, jadi prosesnya tuh sebenarnya gini, ketika ada yang kami, apa namanya, tim assurance itu ada finding yang dianggap material oleh tim assurance, itu kami akan menginformasikan dulu ke organisasi tersebut untuk ditindaklanjuti. Nah, kalau misalnya sudah ditindaklanjuti dan kami baca kembali hasil klaimnya, gitu ya, dan ternyata itu tidak ada lagi material misstatement, nah itu yang akan muncul, apa namanya, yang akan muncul di dalam laporannya. Jadi sebenarnya gini gampangnya, sebenarnya laporan assurance itu tetap kita jagain supaya tidak ada misstatement atau material misstatement di dalamnya. Jadi ketika nggak ada yang material misstatement, itu kita bisa munculkan karena artinya isinya tersebut sudah tidak memberikan sudah memberikan perspektif yang tepat bagi pembacanya. Kira-kira seperti itu. Tapi bisa jadi ada temuan yang sifatnya tidak material, tidak menjadi material misstatement gitu. Nah, kalau yang sifatnya seperti itu biasanya kita tetap rekomendasikan untuk diperbaiki berikutnya. Tapi kalau misalnya yang material misstatement diharapkan diperbaiki, kenapa? Karena kan nggak mau juga perusahaan menampilkan assurance yang isinya tadi tidak bisa menjamin bahwa isinya itu ada yang miss gitu loh. Gitu kira-kira, hmm, Mbak. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Bu Kori atas jawabannya. Sudah cukup terjawab ya Bu Heti. Oke, baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Pak Fadlianto, boleh langsung di-unmute, langsung ditanyakan langsung ke speakers kami. Baik, silakan. Baik, Bu Heti, terima kasih buat kesempatannya bertanya. Ini dari saya ini sebenarnya tadi sudah dijawab juga tentang temuan yang material. Nah, cuman ketika misalkan satu SR kami itu kesalahannya adalah pemilihan topik materialnya. Nah, ini kan tentu kalau untuk jadi temuan dan merubahnya itu kan perlu waktu yang cukup, yang tidak cukup lama. Nah, itu bagaimana kalau di assurance seperti apa nanti solusinya? Terima kasih. Hmm. Sebenarnya sih Pak, itu, kalau misalnya tim penilai itu kan melakukan penilaiannya aja, jadi diskresi tetap dari organisasi. Biasanya sih kalau kami belum menemukan ya sesuatu yang seperti itu sih Pak ya, bahwa salah di topik materialnya. Tapi ketika itu terjadi, Bapak bisa misalnya adalah skupnya bukan level assurance-nya ya, karena kalau level assurance itu misalnya Bapak udah high terus diturunin jadi limited itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya dari scope subject matter-nya gitu, itu sebenarnya di awal itu akan dilihat dari, tim assurance juga, ini subject matter-nya apa. Jadi kalau yang tadi saya sampaikan di awal, kalau misalnya subject matter-nya yang dipilih itu tidak rasional, harusnya sih tim assurance dari awal tidak menerima topik, tidak menerima engagement tersebut. Tapi kalau misalnya sudah material, ada yang rasional, maksudnya boleh semuanya gitu, dan itu rasional, itu boleh dilanjutkan. Nah, terus kemudian konsep material di dalam laporan keberlanjutan di versinya, perusahaan dengan konsepnya material di versinya assurance, itu sebenarnya bukan serta-merta sama, Pak, bukan serta-merta sama dengan. Jadi kalau di konsepnya assurance pada saat ketika misalnya topik materialnya itu sustainability information yang dipilih dari sisi assurance-nya itu udah rasional gitu ya. Tapi meskipun ada kesalahan di
bukan kesalahan ya, tapi mungkin belum sempurna di dalam pemilihan topik material, itu sebenarnya nggak masalah, Pak. Gitu. Nanti paling akan ada improvement, ada rekomendasi dari tim assurance terkait dengan bagaimana cara pemilihan topik material. Seperti itu, Pak. Tapi yang tim assurance jagain sebenarnya yang tadi rasional atau tidak gitu. Seperti itu Pak Henry. Jadi kalau misalnya, sorry Pak Fadli. Jadi kalau sebenarnya saya rasa sih pemilihan topik materi yang dilakukan perusahaan bukan salah ya Pak, tapi mungkin perlu direview kembali agar sesuai dengan kontekstualnya saat ini atau agar sesuai dengan perspektif stakeholders-nya gitu. Jadi mungkin perlu diimprove aja. Dan ketika itu ada missing dari yang konsep rasionalnya tadi, nah itulah yang akan dibenahi. Tapi kalau dari konsep rasionalnya tim assurance itu masih rasional untuk melakukan assurance karena memang mencerminkan dampaknya yang diakibatkan oleh organisasi, atau kalau double materiality juga dimasukkan mencerminkan ESG risk-nya terhadap organisasi dan itu material, ya itu sih tetap jalan aja nggak masalah Pak. Kira-kira seperti itu Pak Fadli. Semoga bisa menjawab Pak Fadli. Baik, terima kasih menjawab sekali, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Kori. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya Bu, sekaligus ini menutup sesi Q&A dari hari ini dari Bu Ardiana. Jadi apakah assurance sudah menjadi mandatori yang dilakukan terhadap laporan keberlanjutan? Kalau misalnya iya, apakah sudah ada peraturan dari pemerintah yang mewajibkan hal tersebut? Boleh diinfokan terkait peraturannya, gitu, Bu. Saat ini sih masih voluntary kalau di Indonesia. Di Indonesia assurance itu masih voluntary. Apakah akan wajib? Mungkin saya nggak berani jawab karena memang peraturannya belum ada gitu. Tapi karena ngelihatnya sih sebenarnya perkembangan dari apa yang terjadi di global juga di beberapa negara, terutama di Eropa sudah wajib, dan beberapa standar atau framework seperti kayak listing di beberapa negara. Kalau misalnya kita mau listing di beberapa negara wajib assurance ya, mungkin suatu saat itu juga akan mengalir menjadi kebijakan yang sama di Indonesia. Ya, Gitu. betul. Jadi ada baiknya buat exercise sih sebenarnya. Iya, betul, betul, betul. Karena memang di global saya melihat perkembangannya itu sudah cukup banyak dan ada yang mulai diwajibkan juga kalau misalnya di luar sih. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kori atas Sama-sama. jawaban-jawabannya. Terima Semoga kasih. jawaban Ibu Kori bisa menjawab dari Bapak dan Ibu dan juga memberikan insightful kepada Bapak Ibu peserta lainnya. Baik, selanjutnya kita move ke sesi yang mengenai hal baik nih bagi Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa materi webinar ini bermanfaat dan juga ingin mengetahui lebih dalam. Jadi nanti kami Dekar Verite Asia akan mengadakan training yang membahas topik tentang assurance secara lebih lengkap dan mendalam gitu. Jadi di training ini kita akan membahas lebih dalam tentang assurance dalam sustainability report, kemudian bagaimana proses assurance secara praktikal, bagaimana penerapan standarnya secara internasional juga, dan juga tips and trick untuk Bapak dan Ibu mempersiapkan data yang nanti akan di-assure seperti itu. Dan training ini nanti akan dilakukan secara tatap muka, offline, tapi untuk lokasinya akan kami umumkan secepatnya. Yang jelas nanti akan ada di sekitar Jakarta, seperti itu. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu yang istilahnya penggiat sustainability management ataupun sustainability reporting secara profesional yang butuh persiapan untuk assurance engagement, ini bisa sekali untuk ikut ini gitu, karena ini cocok sekali untuk Bapak dan Ibu dan juga cocok untuk para calon auditor yang tertarik untuk memahami informasi mengenai sustainability assurance lebih dalam, seperti itu. Jadi boleh register nanti setelah kami buka info pendaftarannya. Untuk info pendaftarannya nanti akan kami kirimkan melalui email dan juga akan kami umumkan di media sosial resmi dari Dekar Verite Asia, seperti itu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, mohon nanti dibaca informasinya dan juga diikuti trainingnya. Boleh diinfokan juga ke manajemennya mungkin kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa melakukan penawaran gitu untuk perusahaannya melakukan assurance seperti itu.
Oke, selanjutnya sebelum ke sesi kuis, izinkan saya untuk mengenalkan sedikit ya tentang Dekar Verite Asia. Mungkin di sini Bapak dan Ibu ada yang belum mengetahui. Jadi kami ini merupakan penyedia jasa dari assurance, independent assurance, dan juga verification atau validation di bidang ESG atau sustainability gitu. Nah, kami ini sudah berlisensi resmi dari AA1000 dan juga memiliki tim yang sudah bersertifikat GRI dan juga pengalaman lebih dari 5 tahun seperti itu. Jadi kami memiliki beberapa layanan yaitu dari assurance report, kemudian ada report evaluation semacamnya, dan juga kami melakukan ESG verification, assessment, dan juga analisis. Kemudian juga ada emisi GRK validasi dan juga verifikasi seperti itu, dan juga kami memiliki jasa research dan juga analisis gitu. Jadi Bapak dan Ibu jika tertarik nanti bisa menghubungi kami, nanti di akhir akan ada kontaknya seperti itu. Oke, itu sedikit pengenalan tentang Dekar Verite Asia. Kita lanjut ke sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu kuis. Jadi ini kuis berhadiah ya Bapak dan Ibu, masing-masing nanti akan mendapatkan 50.000 gitu yang bisa masuk ke dompet e-wallet ataupun rekening seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak bisa fokus. Jadi kami akan memilih peserta tercepat yang raise hand duluan seperti itu. Jadi tolong dilihat baik-baik pertanyaannya. Oke. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Sebutkan level assurance yang berlaku berdasarkan standar AA1000. Baik, tolong operator dilihat ya untuk yang pertama kali raise hand. Namanya siapa gitu, karena takut saya terlewat lagi. Apakah sudah ada yang raise hand, operator? Jadi kalau misalnya Ibu Bapak menyimak pertanyaan tadi ada disebutkan ya sama Ibu Kori. Level of assurance. Ini lumayan sekali loh untuk menambah. Apakah sudah ada yang raise hand? Ini tadi ada 2 ya? Ada 2. Ada 2 level of assurance. Ada yang raise hand ini, Apakah Mbak Shina. ada? Ada ya? Pak Fadli, oke, baik, boleh dipersilakan untuk di-unmute, Mbak Syifa. Halo Pak Fadli, apakah sudah bisa berbicara? Sudah bisa? Terdengar? Oke, baik. Langsung dijawab Pak, boleh? Reasonable limited atau high and moderate untuk level of assurance. Oke, sudah benar, Mbak Korea, bagaimana Bu? Sudah benar. Jadi Oke. kalau A1000 itu adalah moderate dan high. Baik. Kasih. Oke. Oke. Selamat Pak Fadli. Silakan nanti Baik, dicatat sama Mbak Sina ya nomornya. Ya, baik, terima kasih Pak Fadli. Nanti akan kami hubungi ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Siap-siap Bapak dan Ibu. Ini hal apa saja scope yang menjadi scope dari assurance engagement. Tadi ada 3 ya. Scope dalam assurance ada 3 poin. Para peserta Bapak dan Ibu bisa menjawab kalau misalnya tahu jawabannya. Kalau misalnya tidak ada yang tahu, ini hadiah 50.000-nya hangus. Seperti itu. Oke, ini ada yang resen nih, Mbak Syifa, bagaimana? Attendinya sama ya? Iya, Bagaimana berarti ini? Pak Fadli aja. Oke, boleh ya? Boleh Bu Kori? Boleh. Oke. Ya. Ya udah, silakan di-unmute operator. Ada 3 poin ya? Izin menjawab, maaf saya lagi. Enggak apa-apa Pak Fadli. Sah-sah aja. Silakan Pak. Jadi seingat saya tadi scope of the assurance engagement itu ada di sustainability information, kemudian assurance level sama kriteria.
Iya, betul sekali Pak. Selamat. Terima kasih Pak Makasih. Selamat Fadli lagi Pak sudah Fadli, menyimak terima dengan kasih baik. sudah menyimak. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadli, ini sudah memborong 2 hadiah, jadi 50.000 dan juga 50.000 untuk Pak Fadli. Nanti akan kami kirimkan baik melalui GoPay, e-wallet lainnya ataupun nomor rekening seperti itu. Terima kasih sudah menyimak materi dengan baik para peserta Bapak dan Ibu untuk partisipasi aktifnya di webinar hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang tertarik untuk mengikuti training kami yang nanti dilakukan di akhir Agustus. Oh ya, tadi saya belum menyebutkan ya, sekitar tanggal berapa ya tadi? 29 ya, kalau tidak salah. Ya, nanti hubungi Dekar Verite Asia dan terima kasih sekali lagi atas seluruh tim yang sudah mendukung acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak dan Ibu peserta, dan pihak-pihak yang sudah ada di webinar hari ini. Sampai jumpa di training berikutnya dan juga webinar. Terima kasih, selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih. Siang. Izin live. Selamat Terima kasih siang. banyak. Selamat siang.